Oke, kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saat ini kita coba untuk berdiskusi atau berbincang-bincang dengan ini inovator tentang sampah. Ini ada terobosan baru tentang sampah di Kota Sungai Penuh. Bentuknya bank sampah ya, bank sampah Arta Permata. Nah, kita mau berbincang dengan Pak Hendra Gustomi ini sebagai pelopor bank sampah Kota Sungai Penuh. Apa konsep beliau tentang bank sampah ini? Jadi penjelasan beliau mungkin ini menjadi hal yang menarik untuk kita simak ya, tentang sampah ini. Baik, Pak Hendra, mohon dijelaskan bagaimana konsep bank sampah Arta Permata ini untuk Kota Sungai Penuh. Silakan Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dari Bank Sampah Arta Permata, Ya. ini merupakan sebenarnya adalah bank sampah keempat di Kota Sungai Penuh. Ya. Yang sebelumnya sudah ada bank sampah Pusaka, bank sampah Mapan, dan ada salah satu bank sampah yang dari sekolah kalau tidak salah. Oh ya. Udah keempat ya? Ya, keempat. Ya. Keberadaan kami sebenarnya lebih kepada misalnya menghimpun kembali orang-orang yang ada di dalam insan lingkungan hidup Ya. untuk bersama-sama misalnya tidak hanya keprihatinan, tidak hanya misalnya sebuah sumbangan pemikiran, tapi bagaimana sebuah akar masalahnya itu kita diagnosa, lalu mulailah menjajaki bagaimana mencari solusi bersama. Ya. Makanya apakah kami menjadi pelopor atau inovator? Kami hanya bagian mungkin sebagai koordinator untuk menghimpun orang ini saja. Lalu bagaimana kami memproses bank sampah Arta Permata itu? Basis kegiatannya bagaimana sampah yang dimunculkan oleh masyarakat kita sendiri itu dikembalikan ke masyarakat sebagai inisiator untuk menyelesaikannya. Tapi inisiatif yang kita laksanakan sekarang mengembalikan bagaimana kekuatan masanya itu kepada masyarakat itu sendiri. Ya. Sebagai pengetahuan kita sekarang, jumlah masyarakat kita di Sungai Penuh itu jumlahnya adalah 9.800 sekian jiwa. Ya. Kalau dikalikan berdasarkan hitungan Jastra dan 90.000 ya? 98.000. 98.000 Ya, apabila dikalikan setengah kilo per hari berdasarkan Ya. aturan Jastra nasional, itu rata-rata kita menghasilkan 49.000 ton, 49 ya, 49.000 atau setara dengan 49 ton, setara dengan 50 ton per hari. Di luar aspek ekonomi kita, karena kita punya pasar induk, kita punya pusat bisnis menghubungkan beberapa kota, itu jumlahnya akan sangat luar biasa. Ya, cukup banyak ya. Banyak sekali. Lalu di mana kami menempatkan diri sebagai bank sampah? Bank sampah itu bagaimana kami mengajak masyarakat untuk mengedukasi masyarakat melihat bahwa sampah yang dikumpulkan yang di bak sampah itu ternyata ada pembagiannya. Ada aspek sampah organik, ada sampah anorganik ekonomis, ada sampah anorganik non ekonomis. Kita edukasi masyarakat sampai nanti konsepnya bisa lebih besar lagi. Artinya di mana muncul sampah, kita edukasi sampah itu. Masyarakat penghasil sampah sampai menghasilkan nilai ekonomis. Nah, jadi masyarakat sebagai nasabah dari bank ini ya. Jadi, di masyarakat juga perlu kita istilahnya edukasi supaya memisahkan sampah itu. Sampah itu secara mereka taruh pada suatu tempat dan nanti bank sampah menjemput gimana prosesnya itu kan? Proses. Kalau kita balik satu konsep awal bank sampah. Dari selama ini pengetahuan dasar kita di keluarga tentang tata kelola sampah itu masih minim. Misal saya, Hendra, orang tua saya, tolong buang di sampah. Yang ada dinyatakan buang sampah, bak sampah, atau bahkan yang paling jelek adalah ke sungai. Tidak ada keluarga kita bisa tolong pilah di sini, tanam di sini, di sana. Itu tidak ada. Hampir tidak ada di keluarga. Itulah yang menjadi basic. Lalu di bank sampah, pertama kami memberikan disebut dengan katalog. Misal barang jenis apa saja yang bisa ditabungkan. Artinya masyarakat memilah sendiri, artinya barang-barang yang masuk dalam list katalog kami di daftar kami itu adalah barang yang bernilai ekonomis yang bisa ditabungkan. Berarti masyarakat
menabungkan, sudah memisahkan sendiri sampahnya. sampah tersebut. Lalu kami juga memberikan edukasi di situ. Ya. Untuk harga, kami ada harga kotor, ada harga bersih, Nah, sampah itu harga dibeli terpilah. oleh bank sampah ya. Ya. Ada harga apa? Harga terpilah dan diantar. Masing-masing harga itu sebenarnya menyampaikan kalau dipilah itu makin baik, makin bagus, makin itu. Ya, ya. Sudah dipilah oleh masyarakat, nanti masyarakat, Pak Hendra dengan tim tolong jemput. Nanti kami jemput, kami timbang sesuai kualifikasi, masukkan ke buku rekening tabungan mereka. Kami kasih buku tabungan di bank sampah. Ya. Setelah diberikan buku tabungan bank sampah, 2 minggu setelah itu nanti kami bikinkan tabungan rekening di Bank Kerinci, pencairannya di Bank Kerinci. Bank Kerinci. Mereka sudah bisa ambil di Bank Kerinci. 2 minggu setelah mereka menabung sudah bisa ngambil di Bank Kerinci. Bisa dicairkan ya. Bisa dicairkan, bisa ditarik kembali. Untuk pencairan bisa uang tunai, Ya. bisa untuk zakat infak serakah, Ya, 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 ya. bisa untuk konservasi, bisa Pak Hendra tolong Ya. belikan kami bibit kulit manis atau bibit ikan untuk kita bisa, tabung, ya. itu bisa. Nah, itu sangat, artinya selama ini kan tidak terpikir ya. Ini ada terobosan yang baik dan memang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kira-kira apa ini di Kota Sungai Penuh sudah mulai personal Pak? Atau gimana? Untuk sekarang kami memang sudah, alhamdulillah sudah personal. Target kami sekarang adalah pertama kantor. Kenapa kantor? Kantor pemerintah seperti dia sudah bergabung. Ya. Kami nanti mengajak kantor karena percontohan pertama untuk dipercayakan kan masyarakat akan nanya sekarang, benarkah sampah ini bernilai ekonomis? Ya. Kita ngasih katalog. Ya. Benarkah bisa ditabungkan nanti Ya. masuk dalam buku tabungan? Ya. Benarkah ini benar-benar dibayarkan oleh kami bank Ya. sampah? Ya udah, kami bikinkan rekening atas Ya. pribadi masing-masing nasabah, 2 minggu kami masukkan, tinggal ditarik. Ya. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat operasionalnya itu dibuktikan dengan tahapan yang kita laksanakan. Ya, ya. Bisa. Lalu tahap kedua sekarang kami sosialisasi bagaimana sekolah-sekolah. Ya. Kita ingin sekolah-sekolah, kan sebelum ini kita pernah dapat Adipura 2016 Ya. kalau tidak salah Ya. di Kota Sungai Penuh. Ya. Dengan inisiasi tim dari Bank Sampah Mapan dan BLH. Sekarang kami rangkul kembali untuk bekerja sama-sama mengerjakan, berkolaborasi mengerjakan ini. Tujuan apa? Sekolah inilah yang menyampaikan ke siswa kita. Siswa ini kan 2 kali jemput, pasti sampah di sekolah sudah selesai. Ya. Harapan kita apa? Mereka bawa dari rumah. Ya. Dengan pola sistem sampah sudah terpilah, sudah terpisah dari rumah. Nah, 5 tahun ke depan kita bisa dapatkan bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita tuh punya hal baru bahwa ada nilai ekonomis dari sampah, ada edukasi, inilah yang dikerjakan. Baru tahap 3 nanti semua masyarakat kita mulai aja. Ya. Alhamdulillah dengan dukungan DLH kita bisa diberikan akselerasi pinjam pakai misalnya tempat yang bisa untuk mengedukasi masyarakat. Nanti inilah yang dibentuk masyarakat. Apakah perlu misalnya harus sesuatu yang tidak besar? Untuk bank sampah itu hampir kita tidak memerlukan listrik, kita tidak memerlukan biaya besar, lebih kepada kemauan keinginan, tinggal organisasionalnya harus besar. Ya. Terus seandainya ini sudah berjalan Pak, ya, bank sampah sudah berjalan, apakah nanti pemerintah daerah ini masih memerlukan TPA? Kira-kira gambarannya itu apa? Ya, kalau gambaran TPA kita punya lahan 23% adalah TNKS. Ya. Lalu bentangan yang datar itu hanya 12% Ya. selain dari pemukiman. Kalau kita bicara tempat pembuangan akhir, dalam pembuangan akhir sekarang itu ada macam-macam tipe. Ada TPA itu overdumping, Ya. bawa ke sana, turunkan oleh dump truck, selesai. Ya. Lalu ada sanitary landfill yang digali, ditimbun, dipadatkan. Lalu 2 hal ini kan terbiasa kita laksanakan. Ya. Tapi yang Selama ini itu yang dilaksanakan. tidak kita sadari, satu, tingkat pencemaran tanahnya besar. Ya. Plastik yang sudah digali 10 tahun, nggak usah lah di pusat pembuangan sampah. Di ladang kita, di rumah kita 10 tahun plastik yang dibuang, pas dibalik, dia masih utuh. Ya. Ya. Apalagi tempat yang memang kita biasakan tempat pembuangan kita sekarang, alternatifnya adalah di hulu sungai kita. Ya. Dampak paling besar adalah tidak memungkinkan lagi TPA itu ada di sungai. Ya. Dengan aturan regulasi baru, Karena lahannya tidak memungkinkan. lahan tidak memungkinkan. Lalu kenapa tidak kita coba sesuatu yang bisa menyelesaikan sampah? Ya. Atau kita sebut dengan istilah keren sekarang zero waste.
Jadi zero waste itu bisa diwujudkan ya di Kota Sungai Penuh. Insya Allah bisa. Artinya pemerintah daerah ini atau pemerintah kota ini ya memungkinkan tidak perlu mengadakan TPA. Dengan konsep ini berjalan TPA, ya artinya anggaran TPA itu malah bisa untuk yang lain, gitu. Kan gitu Pak Hendra. Jadi mungkin apa yang perlu disampaikan ke masyarakat oleh Pak Hendra dalam menjalankan apa konsep ini kira-kira Pak Hendra perlu disampaikan ke masyarakat? Sebenarnya di masyarakat yang perlu sekarang itu kita sudah mulai melihat, misalnya yang paling pertama yang paling mudah dilakukan, mulailah mengelola sampah di rumah. Saya tidak paling mudah sekarang, jangan jadikan bahwa sungai itu adalah tempat sampah kita. Nah, sepemalas-pemalasnya kita masukkan dalam plastik, masukkan ke bak, jangan di luar bak. Bantu petugas sampah kita, petugas kebersihan kita untuk menyelesaikan. Lalu yang kedua nanti itu gerakan kita bersama-sama, edukasi bersama. Ini ada nilai ekonomis, ini kepedulian kita, ini yang harus kita lakukan. Saya tidak bisa memaksa masyarakat 100% berubah, tetapi setidaknya mengurangi. Ya, mengurangi. Bahasa yang paling mudah kita pahami sekarang adalah tentu bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita punya cita-cita bagaimana Sungai Bungkal yang membelah kota Sungai Penuh. Di Sungai Penuh kita punya 12 sungai yang ada. Bagaimana itu? Sungai kecil dan sungai besar. Sungai besarnya ada 12, bagaimana itu bisa memberikan bersih, sehat, memberikan apa? Ya. Baik Pak Hendra, untuk sesi ini kita rehat dulu ya, supaya kita sambung sesi kedua.